Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kali ini mau ngomongin soal Natal. Yang sempet gua dengar bahwa Natal adalah sebuah ritual haram yang harusnya nggak boleh dilaksanakan oleh umat Kristen karena ajaran Kristen nggak menganjurkan Natal. Nah, apa benar begitu? Yuk kita cari tahu dulu dari sudut pandang fakta sejarah. Natal identik dengan budaya dan tradisi pemeluk agama Kristen. Jadi harusnya sumber yang gua pakai kali ini adalah buku dan jurnal atau artikel yang ditulis oleh para tokoh Kristen sendiri biar fair. Dan gua pastiin ini objektif. Kalau ada kawan yang nanti dari kaum Kristen ada yang tersinggung, gua mohon maaf. Gua sadar bahwa ada beberapa sekte dari Kristen yang mungkin punya pemahaman sendiri yang berbeda dari yang bakal gua sampaikan. It's okay, berbeda untuk cari kebenaran itu kece, atau kalian nanti bolehlah sanggah di kolom komentar. Sumber utama gua dalam bahas ini adalah Herbert W. Armstrong dalam bukunya The Plain Truth About Christmas. BTW, yang Armstrong ini adalah seorang pastor yang terkenal di dunia, especially di Amerika Serikat. Loh boleh cari tahu biografinya yang luar biasa kece, I respect to him. Christmas, yang artinya Mass of Christ atau disingkat Christmas, diartikan sebagai hari perayaan kelahiran Yesus yang berasal dari ajaran Gereja Kristen Katolik Roma yang dirayakan pada setiap tanggal 25 Desember. Itu dari ajaran Gereja Kristen Katolik Roma yang mencetuskan adanya Natal. Jadi boleh dong Natal dirayakan? Jangan buru-buru. Selanjutnya bakal ada fakta yang mungkin gak mengenakan bagi umat Kristen karena bisa dibilang Natal ini sesat. Kalau Natal itu berasal dari ajaran Kristen Katolik Roma, pertanyaannya, mereka dapat dari mana sumber ajaran itu? Soalnya di dalam Bible itu kagak ada soal Natal. Yesus pun gak menyuruh murid-muridnya supaya Natal dirayakan. Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Katolik Roma dalam Katolik Encyclopedia edisi 1911 yang memaparkan bahwa Natal itu gak ada di ritual upacara keagamaan di awal-awal gereja. Bukti awal menunjukkan bahwa pesta Natal itu diambil atau mengadopsi ritual dari Mesir yang dilakukan oleh kaum pagan penyembah berhala. Kaum pagan itu adalah kaum yang percaya adanya banyak dewa atau kita bisa sebut politeisme. Nah, gak adil kalau cuma dari satu sumber aja. Nah, Encyclopedia Britannica yang terbit pada tahun 1946 dan Encyclopedia Americana terbitan 1944 juga mengatakan hal yang sama, bahwa Natal bukan ajaran Kristen. Itu adalah ritual orang kafir penyembah berhala. Disebutkan juga bahwa Natal pertama kali diresmikan pada abad ke-4 Masehi. Sedangkan pada abad ke-5-nya Gereja Barat memerintahkan umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari pesta bangsa Eropa untuk kelahiran Dewa Matahari. Jadi Natal awalnya adalah ritual dari pesta pora merayakan lahirnya Dewa Matahari. Tradisi ini jauh dilakukan sebelum agama Kristen lahir guys, dan jauh sebelum Yesus ada. Faktanya Natal baru dirayakan oleh umat Kristen beratus tahun setelah Yesus tiada. Fakta kedua, gak mungkin Yesus lahir tanggal 25 Desember. Sebab di wilayah Yudea atau tempat di mana Yesus lahir di setiap bulan Desember adalah musim salju yang dingin banget. Yesus gak mungkin lahir di musim dingin karena Injil Lukas pasal 2 ayat 11 menceritakan kondisi dan suasana Yesus ketika dilahirkan. Alkitab tersebut berbunyi, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, dari kota Daud. Keterangan Alkitab tersebut menjadi alasan mengapa banyak sejarawan termasuk Herbert W. Armstrong yang merupakan seorang pastor menolak mentah-mentah bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Menurut Armstrong, gak mungkin para penggembala ternak itu berada di padang Yudea ketika musim dingin di bulan Desember untuk mengembalakan ternaknya. Biasanya mereka melepas ternaknya ke padang paling lambat pada bulan 15 Oktober. Di bulan setelah itu, mereka menyimpan ternak mereka di kandang untuk menghindari musim hujan dan musim dingin. Artinya, kalau musim dingin, gak mungkin para penggembala yang mengembalakan ternaknya itu ada di padang.
Ini menjadi dasarnya bahwa Yesus tidak lahir di musim dingin, berarti bukan bulan Desember. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh jurnalnya Adam Clarke Commentary pada volume 5 halaman 370 yang terbit di New York. Dalam jurnal tersebut dia menceritakan bahwa kebiasaan lama orang Yahudi untuk menggiring domba-domba mereka ke padang menjelang Paskah. Paskah ini jatuh pada awal musim semi dan membawa domba-domba mereka pulang pada permulaan hujan musim pertama. Selama domba-domba itu di padang, para pengembala menjaganya siang dan malam. Ketika hujan pertama turun pada bulan Marchesvan atau antara bulan Oktober ke November, ternak-ternak itu mulai dimasukkan ke kandangnya. Domba-domba itu hanya dilepas di padang saat musim panas saja. Nah, Lukas pasal 2 ayat 11 tadi menceritakan saat lahirnya Yesus ada pengembala yang masih berada di padang di malam hari. Artinya domba-domba itu masih di padang sebelum masuk bulan Oktober. Oleh karena itu Adam Clarke menyebutkan bahwa Yesus tidak lahir di musim dingin pada bulan Desember. Ini adalah fakta sejarah. Di ensiklopedia manapun tidak mengatakan bahwa Alkitab mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Bahkan ensiklopedia Katolik secara tegas mengakui fakta ini. Memang tidak ada literatur pasti yang mampu menunjukkan kapan tepatnya Yesus lahir. Newscape Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge dalam artikel berjudul Christmas mengatakan bahwa Natal ini awalnya adalah ritual yang dilakukan oleh kaum pagan penyembah berhala, yakni sebagai cara kaum pagan Brumalia untuk menyambut lahirnya dewa matahari. Lalu kok bisa gereja Roma memerintahkan untuk dirayakan? Perlu diingat, dari abad 1 sampai abad keempat Masehi, dunia dikuasai oleh Imperium Romawi yang paganisme dan politeisme atau agama yang percaya adanya banyak dewa. Sampai Kristen masuk dan berkembang pesat di sana. Para pemeluk Kristen awalnya dikejar dan disiksa oleh Romawi. Nah, setelah Konstantin naik tahta menjadi kaisar Romawi, lalu ia memeluk Kristen pada abad keempat Masehi, lalu ia menempatkan Kristen atau agama sejajar dengan agama pagan Roma. Artinya biar gak ada konflik antara paganisme dan Kristen. Karena kaisar udah masuk Kristen, hal itu diikuti oleh banyak rakyat yang berbondong-bondong masuk Kristen. Tetapi karena masyarakat Roma sudah terbiasa merayakan kelahiran dewa-dewanya pada tanggal 25 Desember, mengakibatkan tradisi ini sulit dihilangkan. Tradisi tersebut adalah pesta pora dengan penuh kemeriahan dan sangat disenangi oleh rakyat. Mereka gak ingin kehilangan semua kegembiraan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun mereka sudah memeluk Kristen, tetapi mereka tetap melestarikan upacara adat itu. Dalam artikel Newscape Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge menjelaskan bahwa Kaisar Konstantin tetap merayakan hari Sunday sebagai hari kelahiran dewa matahari. Sun berarti matahari dan De bermakna hari. Dalam bahasa Indonesia disebut minggu. Hari itu dipercaya lahirnya dewa matahari. Lalu kepercayaan kafir Manichaeisme yang menyamakan anak Tuhan atau kita bilang Yesus identik dengan matahari, yang pada abad ke-4 Masehi kepercayaan itu masuk ke dalam agama Kristen, sehingga kelahiran Sun God, dewa matahari yang jatuh pada tanggal 25 Desember diresmikan menjadi hari kelahiran Yesus.